pagi berkah dalam anak-anak. Selamat pagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, biasa baik semua. Sip. Sudah menjaga kesehatan semua ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya. Bagus kalau sudah sarapan. Nah, untuk Zoom kali ini adalah pelajarannya bahasa Jawa ya. Kalian siapkan buku bahasa Jawanya. Sudah siapkan buku bahasa Jawanya? Sudah. Sudah. Sekarang kalian buka halaman 56. Tahu halaman 56? Sudah. Ya. 56. 50 sudah. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita langsung saja ya. Ini materinya adalah ulangan papat. Nah, ulangan papat. Ulangan papat itu mempelajari tentang iki akeh apa jenenge? Geguritan. Nah, apa itu geguritan ya? Geguritan iku yaiku wohing kesusastran Jawa anyar kang awujud syair kang tanpa nganggo paugeran utawa patokan tertentu kaya ing tembang. Nah, ini ya. Geguritan itu merupakan sastra Jawa. Nah, karya sastra Jawa ini berupa puisi ya. Berupa puisi yang tidak menggunakan aturan atau pedoman. Nah, ini tidak menggunakan aturan-aturan tertentu atau pedoman tertentu seperti pada lagu. Nah, kalau lagu itu kan ada pedomannya ya, entah berapa ketukan, pakai irama berapa, seperti itu ya. Kalau puisi itu tidak menggunakan aturan tertentu. Tuh, geguritan ya, itu pengertiannya geguritan. Wohing kasus sastran Jawa anyar kang awujud syair kang tanpa nganggo paugeran utawa patokan tertentu kaya ing tembang. Iki ciri-cirine, apa titikane iku ciri-cirine. Nah, ciri-cirine geguritan iku apa ae? Iki ora kawengku ing patokan utawa paugeran. Tidak terpaku pada patokan. Nah, itu ya, tidak terpaku. Lalu dudu basa padinan nanging basa endah. Ya, maksudnya bukan bahasa sehari-hari yang digunakan pada geguritan itu, tetapi bahasa yang indah. Nah, seperti itu ya. Bahasa yang indah, enak didengar. Nah, bukan bahasa sehari-hari. Lalu titikane geguritan selanjutnya. Migunakake tembung-tembung kang pinilih. Ini maksudnya adalah menggunakan kata-kata yang dipilih. Nah, tadi kan menggunakan basa endah ya, berarti harus pemilihan katanya itu sesuai agar terdengar indah. Dengar sangat indah seperti itu ya. Lalu cacahe larikan ora katamtokake. Nah, ini banyaknya apa? Banyaknya baris. Banyaknya baris tidak ditentukan. Entah mau berapa baris itu boleh ya. Mau 5 baris, 10 baris, 15 baris itu boleh. Tidak ditentukan. Lalu isine mantes lan padet. Nah, isinya itu jelas dan padat. Sesuai ya. Ciri-cirine geguritan. Lalu arang-arang gunakake tembung-tembung pengikat. Nah, kadang-kadang menggunakan kata-kata yang mengikat. Tuh.
mengikat. Nah, itu ya ciri-ciri utawa titikane geguritan. Lalu supaya bisa njelasake isine geguritan, bab-bab kang perlu dilakoni. Nah, iki sing perlu dilakoni. Maca geguritan kanthi setiti. Nah, dibaca, membaca puisinya dengan teliti, dengan jelas ya. Dipahami nanti isi puisinya itu. Maca geguritan kanthi setiti. Nerangake tegese tembung-tembung kang utama. Nih, yang utama ini menjelaskan ya arti dari kata-kata yang utama. Seperti pada kalian bisa lihat itu halaman 54 itu kan dijelaskan itu ya kata-katanya pada geguritan lingsir wengi. Nah, di sana sudah dijelaskan arti dari kata-kata tersebut, maksud dari kata-kata tersebut atau kalimat-kalimat tersebut. Ya, itu contoh nerangake tegese tembung-tembung kang utama. Selanjutnya jelasake atau utawa menafsirkan makna pralambang jroning geguritan. Ini ya, menjelaskan makna dari misalnya kata-katanya itu yang ada di dalam geguritan atau puisi. Artinya maksudnya itu apa? Seperti itu ya, jelasake pralambang jroning geguritan. Lalu ngerakit utawa merangkaikan ukara-ukara dadi sawijining gancaran. Merangkai kata-kata. Nah, merangkai kata-kata ya, nanti di sawijining gancaran. Ini kalian tidak perlu mencatat, ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Ini sudah ada di bukunya, ya. Ini sudah ada di buku, tinggal kalian garis bawahi saja nanti. Di bukunya digaris bawahi, nggak apa-apa. Ya, nggak perlu dicatat. Nanti Pak Oki juga kirimkan dalam bentuk Word, ya. Nah, dalam bentuk Word. Kirimkan nanti itu bisa di print, bisa ditempel di buku PS kalian. Tuh ya. Jadi tidak usah capek-capek mencatat. Selanjutnya, carane nulis geguritan. Kepiye ya carane nulis geguritan? Oke. Yang pertama, nemtokake tema. Nah, tema niku tentang opo? Sadurunge nulis geguritan niku, temtokake temane dhisik ya. Menentukan temanya terlebih dahulu. Lalu milih tembung kang mantes, endah lan padet. Nah, memilih kata-kata yang sesuai, yang sesuai dan indah, ya, sesuai, indah dan padat, jelas artinya. Lalu menehi irah-irahan kang jumbuh karo isine geguritan. Irah-irahan iku apa ya? Apa irah-irahan? Judul. Judul, bener, judul. Menehi irah-irahan, memberikan judul. Nah, iku menehi irah-irahan kang jumbuh karo isine geguritan. Memberikan judul yang sesuai dengan isi dari geguritan itu. Nah, setelah menentukan tema, menentukan kata-kata yang pantas, nah ini memberikan judul. Judul apa yang sesuai dengan geguritan yang akan kita buat. Itu ya. Itu cara-carane nulis geguritan. Geguritan atau puisi. Lalu supaya bisa maca geguritan kanthi becik, bab-bab sing kudu digatekake. Nah, iki supaya bisa membaca puisi dengan benar,
Hal-hal yang perlu diperhatikan. Nih apa saja? Poai ya. Sing A, wiromo utawa irama atau lagu. Nah, ini irama atau lagu, bagaimana suara kita nanti ya. Sing kelebu wiromo yaiku banter, alon, cetha utawa samar lan sapanunggalane. Nah, iki suara kalian itu harus bagaimana? Keras atau pelan, jelas atau lirih, samar lirih itu ya, atau yang lainnya. Nih, saat membaca puisi itu suaranya harus keras itu saat apa? Itu ya. Kalau pelan itu saat mengucapkan apa? Cetha itu jelas ya, jelas. Atau samar, lirih itu saat bagaimana? Seperti itu. Nalika maca geguritan sing suarane semangat kudu nyuara banter. Nah, ini saat membaca puisi yang yang isinya menyenangkan, atau isinya semangat, itu suaranya harus keras. Harus keras suaranya, banter. Beda nalika maca geguritan sing surasane ngemu kesusahan, kudu alon, alus, lan melas. Dibedakan ya, bila membaca puisi yang isinya tentang kesedihan, kesusahan, kesedihan. Kalau membaca puisi yang isinya kesedihan itu, suaranya harus pelan ya, pelan, halus, dan terlihat melas, terlihat kasihan itu ya. Bedakan itu antara moco geguritan sing surasane semangat karo sing surasane ngemu kesusahan. Iku iso dibedakno. Nah, iku iso dibedakno. Lalu sing B. Wiroso, rasaning suasana hati. Wiroso itu suasana hatinya bagaimana itu ya. Harus sesuai juga. Sesuai. Isine geguritan kudu dingerteni dhisik. Tegese utawa karepe. Nah, ini ya. Isinya puisi itu harus dipahami terlebih dahulu. Apa yang diinginkan ya dalam puisi itu harus dipahami terlebih dahulu isi dari puisi tersebut. Makanya sebelum membaca puisi kalian lihat dulu puisinya, dipahami dulu ini maksudnya apa. Ya. Ini suasana hatinya nanti bagaimana ini saat membaca puisi ini. Itu ya. Nuli anggone maca ngetrepake utawa nyelarasake karo isining geguritan. Nih ya, setelah dipahami lalu dibaca, diterapkan atau disesuaikan ya. Setelah dipahami isinya itu baru diterapkan. Nah, saat membaca itu diterapkan atau disesuaikan dengan isinya puisi tersebut. Nah, tadi kan kalian sudah memahami ya isinya puisi itu. Nah, baru saat membaca itu diterapkan. Misalnya, susah, seneng, wibowo, getun, nesu, lan, sapanunggalane. Misalnya kalau isinya itu susah, bagaimana kalian membacanya? Isinya senang, bagaimana? Susah itu maksudnya sedih ya. Kalau isinya sedih itu bagaimana kalian membacanya? Seneng, nah, seneng, suasana hatinya senang, berarti harus semangat seperti itu ya. Wibowo, nah, getun, marah. Bagaimana kalau isi puisinya itu marah itu bagaimana kalian membacanya? Nesu, getun, nesu. Getun itu jengkel ya, getun jengkel, nesu marah. Kalau jengkel itu bagaimana? Kalau marah itu bagaimana? Ngerti ya, itu wiroso sing dimaksud
Wiroso rasaning swasana ati. Lalu sing C. Nah, wirogo. Wirogo itu maksudnya obahing awak. Nah, geraknya ini obahing awak. Obahing awak yaiku ojo kaku. Nah, ojo kaku, lemes wae, luwes wae. Nah, luwes itu maksudnya lemas saja ya. Apa ya? Ojo kaku, luwes wae, santai saja seperti itu ya. Jangan tegang itu maksudnya. Saat membaca puisi itu badannya itu jangan tegang. Santai saja. Melaku ugo prayogo. Nih, saat jalan juga ya, saat berjalan misalnya membaca puisinya di panggung itu jangan kaku. Jalannya juga biasa saja, tenang itu ya. Ngobahake paranganin awak kanggo membangun suasana. Nah, ini untuk membangun suasananya agar lebih sesuai nanti saat membaca puisi. Pesemon prainan kudu selaras karo isine geguritan, nanging ojo banget nih istilah-istilah. Nah, istilah-istilah pada puisi itu harus sesuai ya, istilah-istilahnya itu saat kalian memperagakannya itu istilah-istilah itu harus sesuai dengan isinya puisi. Tapi jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak, malah susah dipahami nanti puisinya itu. Tuh ya, wirogo. Lalu selanjutnya wicoro. Wicoro atau pocapan, pengucapan. Nah, pengucapan. Pocapan sing cetha nalika ngucapake aksara swara wanda lan tembung. Iya, pocapan sing cetha yang jelas, pengucapannya yang jelas. Ketika mengucapkan kata-kata atau swara wanda lan tembung. Wondo. Nah, ini ya, ketika mengucapkan kata-kata atau saat suasana hatinya itu ya, harus jelas bagaimana yang suasana hati senang itu pengucapannya bagaimana, harus jelas juga ya. Tuh. Nah, sudah itu ya pembahasan tentang basa Jawa ulangan papat. Nah, nanti kalian bisa baca-baca lagi. Kira-kira nanti kalau tidak salah tanggal berapa ya? Kita evaluasi atau penilaian harian bahasa Jawanya tanggal bentar Pak Oki lihat kalender. Tanggal 24 ya, nanti tanggal 24 November itu evaluasi atau penilaian harian bahasa Jawa. Untuk minggu depan kita akan pembahasan soal bahasa Jawa ini. Di sini kan ada banyak soal ya. Halaman 59 itu kan belum diisi soal-soalnya. 59, 60 sampai 62. Nah, nanti kita isi bersama. Dua kan udah diisi Pak Oki. Yang mana yang udah diisi? 62. 63 kan yang sudah? Oh iya. 63 yang sudah. 62 itu A sampai C itu. Apa, Catherine? Yang 62 A sampai C. Ya, A sampai C. Nanti kita bahas bersama saja. Ya, nanti kalian siapkan. Zoom lagi. Hah? Zoom lagi minggu depan itu pas. Ya, minggu depan Zoom lagi. Zoom bahasa Jawa. Bentar ya. Pak Oki lihat kalender dulu. Kapan ya Zoom bahasa Jawanya ini enaknya? Kalau minggu depan itu masih Zoom tematik ya. Jumat saja. Jumat depan aja ya kita Zoom bahasa Jawanya. Supaya tidak numpuk sama tematik. Ngerti? Tiap hari Zoom lah.
Ya, nah nggak apa-apa tiap hari Zoom. Yang penting Minggu. Ya, sama hari Minggu mau ya? Zoom hari Minggu mau? Enggak. Ya, nggak usah, nggak Zoom hari Minggu. Kalian ke gereja ya, yang Kristen atau yang Katolik ya. Zoom, Zoom, apa namanya? Enggak banyak COVID. Online ya. Aduh, Bapak aku. Online, ibadahnya online. Oh iya. Ya kalian Terus ngabisin kuota. Habisin kuota, Enggak. tapi kan sudah dapat Oh, kuota habisin dari kuota mending gak usah ikut, Mel. Ya harus lah, masa nggak ikut? Harus lah ya. Kataku habisin kuota. Ya sering beli kuota lah, ngabisin uang. Udah. Dah, itu ya. Jumat kita Zoom bahasa Jawa lagi Jumat depan, bukan Jumat besok, Jumat depan. Oke. Besok itu masih Besok tematik. Zoom lagi, Pak. Ya, pembahasan soal tematik besok. Lagi. Itu ya, sudah sampai tema 4, subtema 4 besok. Betul. Dah. Zoom kali ini sudah sampai di sini dulu ya. Tadi untuk evaluasi sudah mengerjakan semua. Udah. Nah, yang belum nanti dikerjakan dulu. Yang tugas kemarin, matematikanya yang kemarin, yang belum kumpul, sudah dikumpulkan. Ya, Evaluasi apa, Pak? evaluasi tematik hari ini di grup sudah dikirimkan ya, Nadine. Udah. Ya, Yang bahasa Jawa dikirim. yang bahasa Jawa nggak usah dikirim. Kan nggak ada tugas bahasa Jawanya untuk hari ini, kan Zoom saja. Udah ya? Yang tematik. Tunggu. Nanti di. Sudah, ada pertanyaan? Hari ini ada. Ya. Hari ini ada apa? Apa kata? Nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kalau nggak jadi ya. Oke, baiklah. Zoom kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Ya. Pagi. Selamat pagi berkah dalam anak-anak. Selamat pagi, Pak.